Yang terakhir, Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral. Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para dai. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi dai itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang dai melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para dai yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Salah satu dari efek atau mungkin imbas dari viralnya Gus Miftah itu tiba-tiba muncul desakan ya. Walaupun sebetulnya ini sudah pernah dilemparkan wacana, yaitu sertifikasi pendakwah. Artinya penertiban dari pemerintah untuk menentukan siapa yang layak berdakwah, siapa yang tidak. Ya, mungkin dengan seleksi-seleksi tertentu sehingga diharapkan dunia dakwah kita itu sehat. Saya tidak mau bicara masalah ini dulu, tetapi gambarannya sederhana saja sebetulnya. Yang namanya sertifikasi itu kan untuk menjaga konsumen dalam berbagai bentuknya. Misalnya kalau sertifikasi halal untuk menjaga konsumen agar tidak terjebak kepada mengkonsumsi barang yang haram, atau mungkin analisa tentang kandungannya, atau bergizi, atau vitaminnya, atau menyehatkan, atau justru berbahaya untuk tubuh. Maka kalau dalam makanan itu ada BPOM ya, BPOM gitu. Artinya sebetulnya hal ini sederhana sekali, dan di negara lain misalnya Singapura atau Malaysia atau mana itu, jangankan pendakwah, pengamen saja mesti punya sertifikat, artinya punya legalitas kalau dia itu sah sebagai pengamen gitu. Apalagi dalam rangka pendakwah, walaupun memang kayaknya gitu ya. Kalau orang berdakwah terus keliru dakwahnya, sepertinya korbannya itu tidak seperti orang konsumsi makanan yang keliru makanannya gitu. Kalau ada makanan misalnya belum diperiksa lalu mengandung racun, langsung mabok, itu terasa heboh. Kalau pendakwah kayaknya enggak gitu. Jadi orang salah dengar ceramah, kayaknya efeknya itu enggak terlalu nampak. Ya berbeda dengan kalau misalnya orang salah konsumsi obat atau salah konsumsi makanan, ya karena itu memang hisi ya, itu secara biologis langsung terasa gitu. Anda kalau ternyata makan sesuatu yang mengandung racun ya langsung keracunan. Tapi kalau mendengar ceramah beracun yang di situ ngoplos asal ngomong, nggak akan nampak keracunan, malah pede gitu. Yang tahap penceramahnya pede, yang dengerin juga pede, merasa paling benar gitu. Jadi mungkin karena efeknya tidak sesignifikan soal makanan, sehingga mungkin belum menarik perhatian banyak orang. Tetapi sebelum itu saya akan bicara hal-hal yang sudah sangat mendasar sekali, yaitu bagaimana hukumnya orang yang menyampaikan sesuatu berkaitan dengan agama padahal dia tidak menguasai hal itu. Artinya dia tidak tahu kebenarannya, asal ngomong gitu. Itu jelas dosa ya, bahkan masuk kepada dosa besar. Kita bacakan di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, sekaligus pendalilannya berupa kitab dan sunnah di sini. Saya baca singkat-singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fatwa bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Ingat, tanpa ilmu itu maksudnya adalah bukan dia tidak tahu sama sekali, tetapi pengetahuannya itu salah. Karena disebut ilmu itu ketika pengetahuannya itu benar. Kalau kebalikannya adalah jahlun, karena definisi ilmu itu adalah idrakuka yuwafiqu al-waqi. Pengetahuan kamu itu sesuai fakta. Misalnya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Itu disebut ilmu namanya. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 6. Itu disebut jahl, bahkan murakkab. Apa jahlun itu? Jahlun itu adalah al-idraku alladhi yukhalifu al-waqi. Pengetahuan atau informasi yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi fakta. Nah ini ada 2.
Kalau seandainya dia tidak punya informasi sama sekali, misalnya ada berapa rukun Islam, dia nggak tahu, itu jahil dasar namanya. Jahlun basit, bodoh tingkat pemula. Tapi kalau taunya dia 6, padahal aslinya 5, itu murakkab. Berganda bodohnya. Kenapa berganda? Yang pertama dia jelas tidak tahu bahwa itu 5. Sudah bodoh. Yang kedua, dia juga tidak tahu kalau pengetahuannya bahwa 6 itu juga salah. Jadi bodohnya 2 kali. Tidak tahu kebenaran, tidak tahu tentang dirinya bahwa tidak tahu kebenaran itu. Itu kenapa disebut jahlun murakkabun. Bodohnya berganda. Kalau sudah dikasih tahu tambah ngotot, mungkin itu musallas ya. Bodoh kibik pangkat 3. Kalau diajari lagi ngotot lagi, itu murabba mungkin ya. Jadi murabba itu yang entahlah, artinya pangkat 4 lah ya, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya, tapi saya tahu kok, tes dulu pengetahuan kamu gimana, hukumnya menurut kamu apa? Ya menurut saya haram, padahal itu salah. Itu namanya jahlun murakkabun. Informasinya keliru. Kalau bilang tidak tahu sama sekali, oh berarti itu jahlun basit. Kalau ngerasa tahu tapi taunya meleset, itu jahlun murakkab, lebih berbahaya. Biasanya ditambah dengan kepedean ya. Percaya diri, pede, yakin gitu, padahal salah, itu lebih celaka ya. Nah, di sini ada nomor 8, al-ifta'u bighairi ilmin haramun. Berfatwa tanpa ilmu itu haram. Li'annahu yatadammanu al-kadhiba 'ala Allahi atau al-kidbah ya. Karena hal itu adalah mengandung kedustaan kepada Allah. Perhatikan ya. Kedustaan kepada Allah itu bukan mendustakan Allah, tetapi kamu berdusta tentang sesuatu berkaitan dengan Allah. Begitu juga al-kadhibu 'alan nabi, berdusta tentang sesuatu berkaitan dengan nabi. Apa itu berdusta? Berdusta itu sepaket dengan kebodohan, yaitu menyampaikan sesuatu ilqaul khabari ala khilafil waqi, menyampaikan berita tidak sesuai fakta. Misalnya Rasulullah tidak bersabda, kamu bilang bersabda. Faktanya Rasulullah tidak menyabdakan itu, kamu bilang Rasulullah menyabdakan itu. Jadi objek di sini Rasulullah itu sebagai materi kebohongannya. Itu namanya al-kadhibu 'alan nabi, al-kadhibu 'ala Allah. Itu tidak sampai kafir. Kenapa? Karena itu bukan berarti kamu menolak dakwah Allah, menolak dakwah Rasul, tapi kamu berdusta, mengada-ngada, menyangkut mereka. Atau kalau dalam bahasa kita itu seperti memfitnah lah ya. Maman tidak bilang begini, kamu bilang begini. Nah, karena fitnah bahasa Indonesia ya, fitnahnya kepada Allah, kepada Rasul, maka itu masuk kepada hal yang dahsyat, dosanya dosa besar. Jadi berbeda antara berdusta atas nama Allah dengan mendustakan Allah. Kalau kadzdzaba itu menjadikan atau menganggap Allah berdusta. Kadzdzaballaha kadzdzabar rasulah. Itu kafir. Karena jelas kamu menolak, walaupun kalau kita memaknai kadzdzaba itu menolak. Ya kenapa menolak? Karena menganggap itu dusta. Jadi kadzdzaballaha kadzdzabar rasulah itu ketika kita mengatakan Allah itu bohong. Nggak benar itu. Rasul itu bohong. Ya tahu saya kalau Rasul bersabda demikian, tapi sabdanya itu bohong. Bohongnya bukan Rasul bersabda atau tidak, tapi isinya kebohongan. Jadi kamu tuduh Rasul, kamu tuduh Allah menyampaikan kebohongan. Itu namanya kadzdzabah. Itu kafir. Kalau kadzibah ya, al-kadzib bukan seperti itu ya. Jadi di sini adalah bukan yang kafir ya, tetapi yang dosa besar saja. Wa rasulihi, dan juga berarti itu mengandung kedustaan kepada Rasul. Iya, orang kalau nggak ngerti ilmu terus bicara dia dalam Al-Quran begini begitu, dalam hadis Nabi begini begitu, padahal tidak begitu. Berarti dia berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasul. Wa yatadammanu, dan juga mengandung, berfatwa, saya tidak tahu suaminya, mengandung lah pokoknya ya. Berfatwa itu tanpa ilmu itu juga mengandung idlalan nasih, penyesatan yang mengandung kepada penyesatan kepada manusia. Jadi kembar 3 ya. Jadi orang berfatwa tanpa ilmu itu seperti orang mengandung kembar 3. Yang pertama itu mendustakan Allah, yang kedua bukan mendustakan ya, berdusta kepada Allah, yang kedua berdusta kepada Rasul, yang ketiga menyesatkan manusia. Jadi ngandungnya 3 biji ya. Bukan anak ya, biji ya. Kemudian wa huwa minal kabairi. Jadi perhatikan di sini ya, dahsyat sekali ya. Itu termasuk dari kabair. Ya iyalah ya. Menyesatkan manusia, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul.
Ya dosa besar. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya hanyalah yang diharamkan Tuhanku itu adalah al-fawahish. Al-fawahish itu berbeda-beda ulama menafsirkan, saya ambilkan yang paling sederhana, yaitu dosa-dosa besar. Membunuh, berzina, ya, hukukul walidain, menyakiti orang tua dan seterusnya, ya. Ma dhahara minha, ya. Dari dosa-dosa besar itu adalah apa-apa yang nampak darinya, yang sifatnya dohir, wa ma batona, dan juga yang tidak nampak. Ini juga berbeda-beda ulama menjelaskan. Ada yang misalnya kalau zina itu baik yang dilihat orang atau fil alani, ya. Misalnya biasanya enggak dukhulnya, ya, enggak penetrasinya, tetapi mungkin di bertumbuhnya masih kelihatan orang. Lalu wa ma batona, dan yang tersembunyi, nah itu misalnya dukhulnya, ya. Ar-Razi mengulas, ada pendapat yang seperti itu, ya. Kita tidak perlu membedah terlalu jauh masalah ini. Yang jelas ini adalah dosa besar, ya, apapun bentuknya, begitu, ya. Wal itsmah, dan dosa yang kecil. Nah, ini salah satu ulama cara memahaminya. Bagaimana lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu punya porsi penjelasannya masing-masing dan mengcover semua. Jadi al-fawahish dosa besar, al-itsmah dosa kecil. Wal baghiyah. Wal baghiyah ini dosa yang berkaitan dengan orang lain, kezaliman. Jadi kalau ismah dan al-fawahish dan al-ismah itu bisa juga dimaknai sebagai dosa yang sifatnya dirinya sendiri melakukan dosa. Tapi kalau sudah al-baghiyah, itu sudah masuk kepada kedoliman. Kedoliman itu juga ya termasuk dosa besar. Misalnya membunuh kan dolim pada orang lain, atau mengambil hak orang lain, mencuri dan sebagainya. Intinya ini adalah dosa apapun, gitu, ya. Tapi di sini karena ada biwil hakihnya, berarti ini masuk kepada kezoliman atau kejahatan kemanusiaan tanpa biwil haki, dengan cara tidak benar, gitu, ya. Kemudian wa antusyriku, masih dipertegas lagi. Dan juga harrama rabbi antusyriku, dan juga Allah mengharamkan, Tuhanku itu, Tuhan kita mengharamkan kalian mensekutukan Allah malam yunazzil bihi sultanan. Ada yang menjelaskan apa-apa yang sebetulnya itu tidak ada pendalilannya, ya. Tidak punya hujjah. Jadi kalau kamu mensekutukan kepada Allah, di mana hal itu mesti, ya, tidak punya hujjah. Saya terjemahkan sesuai dengan tafsirnya yang pendapat-pendapat, ya. Bagaimana ulama menjelaskan, ya. Kemudian antakulu, dan juga Allah mengharamkan antakulu, ya, kalian berkata, ya, alallahi, atas Allah, malah ta'lamun, kepada sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi kalau kamu mau bawa-bawa agama, berarti ini masuknya kepada al-qaulu alallahi. Masuk kepada kamu mau bercerita tentang Allah. Karena kita disebut berdakwah, disebut menyampaikan ilmu agama, itu mesti berkaitan dengan Allah. Contohnya dilarang mencuri, haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Wajib menghormati orang tua. Siapa yang mewajibkan? Allah. Tidak boleh begini. Siapa yang tidak membolehkan? Allah. Harus begini. Siapa yang mengharuskan? Allah. Jadi dakwah itu saja. Kita bicara apa yang tidak boleh, kita bicara apa yang boleh, kita bicara apa yang harus. Kita nasihati orang untuk melakukan sesuatu yang harus, kita nasihati orang untuk meninggalkan sesuatu yang tidak boleh. Ini siapa di sini pemain utamanya atau faktor utamanya? Ya Allah. Kenapa? Karena orang berdakwah itu mengajak orang-orang menjadi hamba Allah yang baik, yang mengamalkan hukum syariat. Bahasanya aja sudah hukum. Siapa yang membuat hukum itu? Ya Allah dan Rasulnya, melalui Rasulnya, gitu, melalui Al-Quran, melalui hadis. Jadi kalau kamu nggak mengerti lalu berbicara di situ, maka berpotensi sekali omongan kamu itu mengandung yang tadi itu. Mengandung kamu bohong kepada Allah atau bohong atas nama Allah, ya. Tidak mungkin kita berbohong kepada Allah, ya. Gimana caranya? Berbohong atas nama Rasul. Beda, ya, berbohong kepada Rasul itu misalnya kamu ditanya oleh Rasul, kamu sudah makan, Man? Nah, belum. Itu kan tidak berdusta atas nama Nabi, tapi berdusta kepada Nabi. Bukan seperti itu. Ya, tetapi maksudnya adalah kamu berdusta bawa-bawa nama Nabi, bawa-bawa nama Allah. Dan pendakwah itu, kalau misalnya ada pendakwah ceritanya lucu-lucuan, ya bukan pendakwah, Pak, komedian.
Ya, tapi kalau dia masih merasa tapi menasehati, ya pertanyaannya ketika menasehati untuk tunduk taat kepada siapa manusia itu? Kepada Allah. Ya berarti kamu bawa-bawa Allah di situ. Maka harus ada ilmunya biar nanti kamu itu tidak masuk kepada antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu menyampaikan sesuatu berkaitan dengan Allah di mana kamu tidak tahu tentang hal itu, tidak tahu dengan benar, gitu ya. Kemudian Fakoronahu, maka Allah atau Al-Quran ini mengumpulkan atau membarengkan ya, atau menjadikan bersamaan ya, kepada fatwa bil ilmin itu, berfatwa tanpa ilmu itu disamakan dengan apa atau dikelompokkan dengan apa? Bil fawahish, dengan dosa-dosa besar, wal baghi, dan juga kezaliman, wasyirki, dan juga syirik. Jadi itu buktinya kalau dosa besar, makanya dikelompokkan kepada al-baghi, al-fawahish, kemudian juga syirik. Itu istinbatnya ulama ya. Kemudian wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena ada sabda Nabi, ini riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah ya. Di situ apa? Innallaha wa innallaha ya. Oh enggak ada wanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidaklah mencabut Allah itu al-ilmah kepada ilmu, intizaan, dengan pencabutan ya, atau benar-benar mencabut ya, karena ini maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak dari yakbidu ya, salah satu versinya begitu ya. Ada yang mengatakan intizaan itu maf'ul mutlaknya dari yantazi'u setelahnya, berarti maf'ul mutlak ditaruh di sebelum fi'ilnya gitu ya. Kalau yakbidu intizaan maf'ul mutlak berarti sama dengan yajlisu qu'udan, benar-benar duduk lah begitu ya. Atau yaq'udu julusan, benar-benar duduk. Jadi satu masdar yang isinya atau maknanya sama dengan fiilnya tetapi lafadznya tidak sama, mutaradif ya. Itu juga sama-sama jenis dari maf'ul mutlak. Atau dianggap maf'ul mutlak dari yantazi'u. Jadi versi lengkapnya yaqbidu yantazi'u intizaan. Nah, jadi intizaan itu amilnya yang menasabkan dia itu adalah yantazi'u. Berarti itu sama dengan jalasa julusan qa'ada qu'udan, maman duduk dengan benar-benar duduk ya. Maf'ul mutlak itu kan menjelaskan bagaimana fiilnya itu berbeda-beda, ada yang menjelaskan jumlahnya, ada yang menjelaskan caranya, ada yang litaukid ya, itu kajian nahwunya begitu. Kemudian lalu kalau misalnya yakbidu yantazi'u jadi apa? Ya jadi hal dari domir huwa ya. Yakbidu mencabut, yantazi'u ya dalam keadaan mencabut, intizaan dengan benar-benar mencabut begitu ya, ulama menjelaskan. Min suduril ulama'i, dari dada atau dari pengetahuan para ulama, dari dadanya para ulama. Jadi Allah itu kalau mencabut ilmu dengan, kalau sudah benar-benar mencabut ilmu itu bukan dengan cara dicabut dari dadanya para ulama. Walakin tetapi yakbidullahu al-ilma, Allah itu mencabut atau yakbidu al-ilma, mencabut Allah itu al-ilmah kepada ilmu biqabdil ulama, justru yang diangkat atau yang dimatikan dari peredaran ya ulamanya itu. Jadi bukan orang ulamanya masih banyak terus Allah mau cabut ilmu, terus Allah cabut ilmu dari mereka, enggak. Tapi saat tempat-tempatnya yang dicabut ulama-ulamanya itu yang oleh Allah diwafatkan. Begitu kalau Allah mau mencabut ilmu, bukan ilmunya dihilangkan, tapi orang-orangnya yang dihilangkan dengan wafat ya. Hatta sampai idza lam yubki, ketika lam yubki Allah tidak menyisakan ya. Abqa yubki adalah lam yubki, aliman, satu orang alim pun, ittakhadan nasah, maka kemudian manusia itu mengangkat atau mengambil ru'usan, para pemimpin-pemimpin. Nah ini berarti pemimpin dalam agama ya, karena konteksnya ketika tidak ada orang alim. Berarti sebelumnya kan orang alim itu yang menjadi ru'us pemimpin. Kalau sudah tidak ada, maka yang diambil sebagai pemimpin yaitu ru'usan para petinggi-petinggi agama, juhalan, yang bodoh ya, karena sudah tidak ada lagi ya. Akhirnya yang tipis-tipis aja, yang ngerti nggak ngerti cuma pandai ngomong naik begitu ya. Kemudian fasu'ilu, maka lalu orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang bodoh ini ditanya ya, menjadi tempat bertanya. Karena kita ngangkat orang untuk jadi pemuka agama itu kan untuk menjawab kalau kita punya persoalan. Maka mereka orang-orang bodoh itu diangkat jadi pemuka agama, jadi ru'usan itu pemuka agama ya, diangkat lalu ditanya ya, fa'aftau. Nah, setelah ditanya mereka menjawab ya, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Kenapa? Karena kan bodoh.
Kenapa gue diangkat oleh bodoh? Nggak ada lagi, kan gitu. Jadi kronologisnya Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama atau mewafatkan mereka sampai Allah tidak sisakan satupun orang yang alim, tidak ada lagi ulama satupun. Maka manusia juga butuh sandaran untuk mencari pengetahuan agamanya, maka dia angkatlah orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Sehingga orang-orang itu ketika ditanya ya mereka menjawab dengan jawaban yang ngaco, tidak pakai ilmu fadlu. Maka orang-orang ini, ru'us juhal ini, pemimpin-pemimpin agama ini adalah tersesat. Adollu, dan juga mereka menyesatkan. Ya gimana Pak, kalau sendirinya tersesat lalu diikuti orang lain, maka pasti dia juga menyesatkan. Seandainya dia ini bukan jadi tokoh agama, dia tersesat sendiri Pak. Tapi karena plus jadi tokoh agama, selain tersesat dia juga menyesatkan. Maka masuk kepada yang dikandung oleh orang-orang berfatwa tanpa ilmu itu, selain al-kadzib ala Allah, al-kadzib ala Nabi, adalah idlalun nasi, menyesatkan manusia. Jadi begitu ya, begitu. Jadi sangat penting sebetulnya untuk beri sertifikasi atau merapikan, menertibkan, entah apapun bentuknya, apa dites dulu atau bagaimana, wallahu a'lam masalah itu. Tetapi kalau saya pribadi sangat pesimis, sampai kapanpun memang tidak akan pernah ada yang namanya sertifikasi itu. Karena kita tahu negara kita itu sulit untuk ditertibkan, apalagi dalam masalah yang seperti ini. Kalau misalnya mau disertifikasi, apa sertifikatnya? Siapa yang mau nguji? Apa standarnya? Harus hafal alfiyah gitu atau bagaimana? Memangnya pendakwah harus hafal alfiyah, harus paham isi semua Quran? Memangnya pendakwah itu kalau kita tes, kita bacakan ayat manapun dia tahu? Ya bisa nggak ada yang lolos, mungkin 1-2 aja yang benar-benar lolos ya. Apalagi misalnya hadis Sahih Bukhari, ada berapa ribu hadis, kita baca random, tes satu, ini jelaskan. Ya kalau belum pernah baca juga Pak, apakah harus baca semua itu lalu boleh jadi pendakwah? Wah repot juga kalau begitu Pak. Repot ya. Apalagi masyarakat kita ini tersebar di begitu tempat yang jauh-jauh. Bagaimana kalau di situ nggak ada lagi satu orang yang lolos seleksi itu sedikit sekali sehingga nggak cukup. Ya banyak persoalannya. Maka dari itu bukan berarti ini dianggap tidak penting sertifikasi ini sehingga belum terlaksana sampai sekarang. Mungkin masih belum muncul formulasinya. Maka dari itu saya kira kritik sosial juga penting untuk mengawal. Karena terkadang pendakwa-pendakwa yang benar-benar tidak punya dasar itu, kalau kita bully terus, kita tunjukkan terus, nanti lama-lama redam dengan sendirinya. Berarti kalau kita mau tertib dunia dakwah ini, juga ada jalur lain yang bisa dilaksanakan dengan segera, yaitu ciptakan situasi kondisi sosial di mana sosial kita itu kritis. Kritis itu maksudnya bukan kritis memprihatinkan ya, tapi sangat kritis ya, sangat tajam mengkritik ketika ada pendakwa-pendakwa yang memang tidak meyakinkan secara keilmuan. Pendakwa modalnya lucu-lucuan. Kamu kalau mau lucu-lucuan masuk somasinya Om Deddy saja, jangan masuk kepada berdakwah. Dan juga yang ngundang-ngundang acara itu jangan ngundang penceramah yang penting lucu, jangan. Atau yang penting keturunan ini, keturunan itu, jangan. Setidaknya kamu tahu orang ini pernah belajar agama apa enggak, belajar agamanya gimana, di mana. Itu aja ya. Artinya enggak mesti melalui sertifikasi yang seperti surat izin mengemudi SIM, seperti surat izin pilot atau apa, enggak juga. Seperti kedokteran enggak juga. Setidaknya sosial kita itu, masyarakat kita itu harus cerdas, harus bisa memilih-milih. Ini orang ini diperhatikan ya. Kita juga tidak tahu sekolahnya, nggak pernah tahu dia mondok di mana, nggak pernah tahu dia ngaji apa, tiba-tiba jadi penceramah, tiba-tiba karena lucu. Ya kalau mau lucu-lucu mah kita jangan ngundang penceramah, ngundang komedian. Kan gitu sebetulnya. Itu kan bagus ya. Artinya tidak perlu ada formalitas, tetapi masyarakat kita sudah sangat punya kepekaan. Ya sebetulnya dalam hal-hal lain kan ada. Misalnya kita ada orang telanjang bulat, kita sudah menolak itu, entah secara norma, entah secara agama. Itu namanya hukum sosial. Ada orang misalnya kumpul kebo lah, mesti kita grebek itu namanya hukum sosial ketat. Begitu juga mestinya soal berdakwah. Kalau ada pendakwa yang udah kelihatan asal ngomong, setiap ceramah salah-salah terus, ya setidaknya kita nasihati, Bapak belum saatnya berceramah, Bapak ngaji dulu. Nah ini kalau panggung ya masih lebih mudah. Kalau YouTube, siapa yang bisa ngukur di YouTube itu?
Siapa yang bisa membatasi? Jadi walaupun misalnya ada sertifikasi pendakwah, tidak boleh ada pendakwah yang kalau tidak punya sertifikat. Bagaimana dengan YouTuber? YouTuber itu Pak semua orang bisa Pak, ya, semua orang, apalagi sekarang sudah mulai bergeser, orang banyak mendengarkan ceramah atau apapun itu di YouTube. Bahkan pendakwa-pendakwa yang sebelumnya itu tidak ada di YouTube, sekarang semuanya ada di YouTube. Jadi walaupun misalnya sudah ada sertifikasi, ya tetap saja agak sulit. Tapi tidak ada di YouTube kita mendengar ada pengobatan dokter, misalnya dia bisa ngoperasi orang tapi dia bukan dokter, nggak ada di YouTube ya. Atau ada orang menjelaskan kandungan penyakit ini penyakit itu tapi dia tidak punya integritas di masalah itu ya, bisa ditangkap biasanya penyesatan. Tapi kalau agama nggak ada Pak. Kamu di YouTube bikin konten mau bilang tai kucing halal pun dimakan, nggak akan diprotes ya kayaknya ya. Kenapa? Karena YouTube itu belantaranya belantara ya. Jadi lebih bebas lagi ya. Gak ada batasan. Kamu moro-moro baca kitab pelakak pelotok, moro-moro sok menjadi kiai, wah laku Pak di YouTube ya. Jadi kalau kita bicara sertifikasinya juga, kalau saya pribadi pesimis ya. Tapi lebih kepada mari kita ciptakan sosial yang punya daya kritik yang tajam. Kalau sudah aneh-aneh, nggak meyakinkan, dilihat-lihat kalau di YouTube konten-kontennya sebelumnya bicara burung, tiba-tiba bicara agama, tiba-tiba sebelumnya bicara masalah pisau, tiba-tiba ngomongin agama, bawa-bawa Quran, bawa-bawa hadis, udah baca aja peleot-peleot, terus kita masih ikut. Mestinya kan nggak usah kita bicara sosial lah, bicara mental lah. Kalau cuma begitu saya kan bisa, ngapain saya ikut orang ini? Kenapa? Karena kalau kita ikut dalam masalah agama kepada orang, kita memasrahkan hal yang sangat penting. Masa iya sesuatu yang sangat penting kamu jelaskan pasrahkan kepada orang yang nggak jelas gitu ya?